Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami penderitaan karena dunia ini sudah dipengaruhi oleh dosa. Dan dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana sikap kita ketika sedang berada dalam penderitaan, agar kita bisa memanfaatkan penderitaan itu sebagai batu loncatan untuk kita bisa melangkah lebih maju. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang agung dan mulia. Kami bersyukur atas kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang percaya, dan kami bersyukur buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ya Bapa, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap orang yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh pasti akan bertemu dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memulai saat teduh hari ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, banyak sekali jenis penderitaan yang ada di dunia ini. Di antaranya adalah penderitaan sebagai hukuman atas dosa, penderitaan sebagai akibat kebodohan, penderitaan karena roh jahat, penderitaan untuk disiplin rohani, penderitaan yang dialami karena orang lain, dan masih banyak lagi. Berbagai jenis penderitaan ini akan selalu dialami oleh setiap manusia yang hidup di bumi, dan seringkali penderitaan membuat putus asa dan tawar hati. Orang-orang Kristen juga tidak kebal terhadap penderitaan, termasuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa juga mengalami penderitaan yang berat. Contoh yang paling nyata adalah Rasul Paulus, karena Alkitab mencatat penderitaannya saat memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tulisan-tulisannya membentuk sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru dan digunakan sebagai dasar pengajaran kekristenan. Dan hamba Tuhan ini berada dalam penjara di kota Efesus saat ia menuliskan demikian dalam Efesus 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Mari kita memposisikan diri sebagai jemaat di kota Efesus. Rasul Paulus sebagai pemimpin gereja di kota itu berada dalam penjara. Kemungkinan jemaat gereja di kota Efesus mendoakan Rasul Paulus dengan tekun agar ia bisa keluar dari penjara. Mungkin jemaat juga berpuasa bagi Rasul Paulus, tetapi tidak ada perubahan apapun. Rasul Paulus tetap berada di dalam penjara. Hal-hal seperti ini bisa membuat patah semangat dan mempertanyakan mengapa Allah membiarkan semua itu terjadi atas Rasul Paulus dan atas gereja di Efesus. Seperti yang sudah kita bahas dalam renungan sebelumnya yang berjudul "Mulut adalah sumur kehidupan", menanyakan pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat bisa membuat kita menimba hikmat yang berguna bagi kehidupan kita. Begitu juga menanyakan pertanyaan mengapa akan berguna apabila kita menanyakan kepada diri sendiri sebagai koreksi atas hal-hal yang sudah kita lakukan. Tetapi menanyakan pertanyaan mengapa kepada Allah atas hal-hal yang terjadi atas kita berarti menempatkan Allah di ruang sidang dan kita duduk sebagai hakimnya. Kita tidak boleh melakukan hal itu karena Allah tidak berhutang penjelasan apapun kepada kita. Ada hal-hal yang Allah beritahukan kepada kita, tetapi banyak hal tersembunyi dari kita sehingga kita tidak bisa mengerti mengapa hal itu terjadi.
Pertanyaan yang tepat kita ajukan dalam situasi penderitaan yang tidak memiliki jawaban adalah siapa? Siapa di sini adalah siapa Allah dan siapa diri kita di dalam Allah. Mari kita lihat yang pertama, yaitu siapa Allah. Keluaran 34 ayat 6-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mempertanyakan mengapa kepada Allah bisa membuat tawar hati apabila kita tidak mendapatkan jawaban dari Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kita berfokus kepada siapa Allah, maka kita akan memiliki damai sejahtera karena keyakinan akan karakter Allah dan hal-hal apa yang mampu Allah lakukan bagi kita. Berfokus pada siapa Allah akan meningkatkan iman kita. Yang kedua yaitu siapa diri kita di dalam Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita adalah anak-anak Allah yang merupakan bagian dari keluarga kerajaan Allah. Allah adalah Bapa kita dan Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat kepada anak-anaknya. Jadi, di saat kita sedang menderita dan tidak mendapatkan jawaban apapun, jangan bertanya mengapa, melainkan ingatlah siapa diri kita di dalam Allah. Percayalah bahwa Allah mengizinkan hal-hal yang terjadi atas kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah adalah Bapa kita yang baik. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus agar tidak tawar hati saat melihat apa yang terjadi atas Rasul Paulus. Begitu juga penderitaan-penderitaan yang kita alami tidak boleh membuat kita menjadi tawar hati dengan mempertanyakan mengapa kepada Allah. Sebaliknya, marilah kita selalu mengingat siapa Allah dan siapa diri kita di dalam Allah. Dengan demikian, kita akan memiliki damai sejahtera atas dasar iman kita kepada Allah. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu hari ini. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tidak selalu bertanya mengapa kepadamu, melainkan untuk selalu mengingat siapa Engkau dan siapa diri kami di dalam Engkau. Kami percaya kuat kuasa-Mu akan memampukan kami untuk melewati semua penderitaan dalam hidup kami dan menjadikan kami sebagai para pemenang. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.